Dinding air setinggi 4 lantai atau 17 meter yang hanya naik sekali dalam 1300 tahun tercatat di lepas pantai barat Kanada. Beberapa orang menyalahkan ombak seperti ini sebagai penyebab hilangnya kapal di segitiga Bermuda. Gelombang raksasa bisa menjadi cukup kuat untuk menenggelamkan kapal kontainer dan anjungan minyak. Monster air Kanada tidak melukai siapapun, tetapi memang menjadi sensasi. Sepertinya kita akan melihat gelombang raksasa yang lebih tinggi dan lebih kuat lagi di masa depan. Tim Marine Labs, perusahaan yang mengoperasikan pelampung yang terjebak dalam gelombang Ucluelet, tidak bisa mempercayai data yang mereka lihat. Sebuah kekuatan besar muncul tiba-tiba, menarik pelampung ke bawah, lalu mengirimnya ke puncak sebelum membawanya lebih dalam lagi. Mereka mengira itu pasti gelombang raksasa, jadi mereka mengirim data ke seorang ilmuwan di University of Victoria yang berspesialisasi dalam gelombang-gelombang indah ini. Mereka menganalisis data dan mengkonfirmasi bahwa itu memang bukan kesalahan teknis. Gelombang tersebut secara resmi menjadi gelombang raksasa paling ekstrem yang pernah tercatat secara resmi karena tingginya 3 kali lipat dari ombak di sekitarnya. Para pelaut telah melaporkan melihat ombak raksasa yang muncul secara tiba-tiba selama berabad-abad, tetapi tidak ada yang benar-benar mempercayainya. Pada tahun 1826, seorang ilmuwan dan perwira Angkatan Laut Prancis melintasi Samudra Hindia dengan kapalnya Astrolabe. Mereka mengalami badai yang dahsyat dan melihat beberapa ombak setinggi lebih dari 30 meter. Itu hampir setinggi gedung bertingkat 10. Kru kapal kehilangan salah satu anggotanya, tapi mereka berempat, termasuk kapten kapal, berhasil mencapai daratan dan menceritakan apa yang mereka lihat. Namun saat itu, para ilmuwan yakin ombak tidak mungkin lebih tinggi dari 9 meter. Semua orang menganggap kisah mereka sebagai kisah yang tidak masuk akal. Lebih dari seabad kemudian, sebuah kapal kargo MS Munchen menghilang secara misterius. Orang-orang percaya kapal ini tidak dapat tenggelam seperti halnya kapal Titanic, sehingga sangat mengejutkan bahwa yang tersisa hanyalah satu sekoci. Ketika para ahli menganalisis kerusakannya, mereka menyimpulkan kapal tersebut pasti dihantam ombak setinggi 20 meter. Para saksi mata menceritakan banyak kisah lain tentang ombak raksasa yang muncul entah dari mana, tetapi para ilmuwan secara resmi baru mengenali gelombang raksasa pertama kali pada tahun 1995. Gelombang ini tercatat dalam sejarah sebagai gelombang Draupner atau gelombang tahun baru. Monster laut utara setinggi 25,6 meter ini menghantam anjungan gas Norwegia Draupner pada hari tahun baru, ukurannya 2 kali lebih besar dari ombak yang mengelilinginya. Anjungan ini dibangun untuk menahan ombak setinggi 19 meter dan memiliki sensor yang paling canggih pada masanya. Gelombang tersebut tidak seperti jenis ombak yang pernah mereka pelajari sebelumnya. Jadi mereka harus mengakui gelombang raksasa itu nyata dan memberikan definisi resmi. Gelombang ini adalah ombak yang lebih dari 2 kali lebih tinggi dari ombak lain di sekitarnya. Gelombang ini dapat muncul secepat kilat di lautan yang sedang badai atau muncul entah dari mana di perairan yang tenang. Gelombang ini memiliki sisi yang curam dan palung yang dalam di bawahnya dan terlihat seperti dinding air yang muncul dari laut. Gelombang ini sangat kuat sehingga dapat menelan helikopter penyelamat yang sedang melakukan tugasnya. Pada tahun 2007, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika membuat daftar 50 tragedi maritim bersejarah yang kemungkinan besar disebabkan oleh gelombang raksasa. Beberapa peristiwa dalam daftar tersebut tidak terjadi di lautan lepas, melainkan di danau. Danau Superior memiliki sesuatu yang dinamakan Three Sisters. Ini adalah serangkaian 3 gelombang besar, satu demi satu. Gelombang kedua menutupi geladak kapal sebelum ombak pertama hilang. Gelombang ketiga masuk dan menambahkan air ekstra. Three Sisters ini membebani kapal dan ada teori yang mengatakan fenomena ini menenggelamkan kapal barang Edmund Fitzgerald pada tahun 1975.
Ada dua teori utama yang mencoba menjelaskan bagaimana gelombang raksasa terjadi. Pertama, kita punya teori penjumlahan linier. Bayangkan ombak yang menjelajahi lautan dengan kecepatan masing-masing. Ketika ombak ini berpapasan, mereka bergabung dan menjadi lebih kuat untuk berubah menjadi gelombang raksasa. Lalu ada teori pemfokusan nonlinier. Teori ini mengatakan ombak suka bergulung dalam kelompok dan ketika mereka menghabiskan waktu bersama, mereka saling bertukar energi. Terkadang pertukaran energi ini berubah menjadi gelombang raksasa. Untuk memprediksi pembentukan ombak aneh ini, para ilmuwan membutuhkan sistem radar inovatif untuk mengawasi ombak di dekat kapal. Mereka akan mengumpulkan semua data dan memasukkannya ke dalam model matematika yang akan menciptakan gambaran waktu nyata tentang seperti apa permukaan laut saat itu. Model ini perlu melakukan perhitungan baru tentang situasi permukaan setiap 5 menit. Hal ini akan memberitahu kru kapal jika ada gelombang ekstrem yang akan datang dalam beberapa menit ke depan. Sistem seperti itu belum ada, tetapi ada kemajuan besar ke arah ini. Para ilmuwan dari University of Melbourne melakukan ekspedisi ke Antartika dan menemukan angin kencang memainkan peran besar dalam penciptaan gelombang raksasa. Sepertinya ombak tersebut disebabkan oleh campuran angin kencang dan cara acak ombak bergerak serta berinteraksi satu sama lain. Ide ini telah diuji di laboratorium sebelumnya, tapi sekarang mereka telah membuktikan hal ini juga terjadi di lautan. Untuk mempelajari gelombang-gelombang ini, para ilmuwan menggunakan kamera 3D khusus. Kamera ini bekerja seperti mata manusia, mengambil banyak gambar secara berurutan untuk membuat gambar 3D yang mendetail dari permukaan laut. Hasil penelitian menunjukkan gelombang raksasa lebih sering terjadi saat ombak masih muda, yang berarti ombak tersebut baru saja mulai terbentuk dan lebih terpengaruh oleh angin. Ketika angin kencang bertiup di atas ombak muda, mereka membuat ombak menjadi lebih tinggi, lebih panjang dan lebih cepat, tetapi tidak merata. Beberapa ombak mencuri energi dari ombak di dekatnya dan tumbuh jauh lebih besar. Begitulah cara gelombang raksasa terbentuk. Para ilmuwan memperhatikan ombak raksasa ini terjadi setiap 6 jam sekali. Mereka mencatat tidak ada gelombang raksasa di laut yang lebih tenang, di mana angin tidak terlalu berpengaruh. Para ilmuwan khawatir gelombang raksasa akan lebih sering terjadi di masa depan karena ada lebih banyak energi di atmosfer dan lautan. Sepertinya gelombang raksasa bisa jadi jauh lebih kuat dari yang diperkirakan para ilmuwan. Mereka berhasil menciptakan kembali gelombang Draupner yang terkenal di laboratorium untuk pertama kalinya pada tahun 2018. Hal ini membantu mereka mempelajari gelombang misterius ini dari dekat dan menunjukkan rahasianya ada pada bagaimana gelombang tersebut terbentuk. Kita membayangkan ombak yang bergulung dengan lembut di pantai, tetapi ombak dalam penelitian ini terjadi di perairan terbuka ketika ombak dari arah yang berbeda bertemu. Ketika ombak datang bersama dari arah yang berjauhan, mereka mendorong air ke atas, menciptakan apa yang disebut gelombang berdiri sebagian atau gelombang silang. Hal ini dapat terjadi ketika dua laut bertemu atau ketika arah angin tiba-tiba berubah seperti saat terjadi badai. Penelitian menemukan semakin besar sudut antara gelombang yang bertemu, semakin tinggi gelombang silang tersebut. Biasanya ketika ombak pecah, ombak akan membentuk bagian atas yang berwarna putih dan berbusa. Disitulah ombak akan berhenti tumbuh. Tetapi jika gelombang dibentuk oleh air yang datang dari berbagai arah, gelombang tersebut dapat terus tumbuh bahkan setelah pecah. Ombak khusus ini dapat tumbuh menjadi 2 kali lebih curam saat pecah yang sudah jauh lebih besar daripada ombak normal. Jika kamu menjumlahkan semua pertumbuhan dari gelombang yang bersatu, gelombang tersebut bisa menjadi 4 kali lebih curam daripada yang diperkirakan sebelumnya. Penemuan ini dapat mengubah cara kita membangun sesuatu seperti turbin angin atau anjungan minyak di lautan agar lebih aman. Saat ini, banyak desain yang tidak sepenuhnya memperhitungkan gelombang besar dan multi arah ini. Keduanya tampak memiliki banyak kesamaan, tetapi gelombang raksasa tidak sama dengan tsunami.
Tsunami terjadi ketika ada pergeseran besar dalam air seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tanah longsor. Semua itu mengacaukan seluruh kolom air. Di laut, kamu mungkin tidak menyadari adanya tsunami yang melaju di bawahmu, tetapi di dekat pantai, saat menghantam perairan dangkal, ombak tersebut dapat melesat ke ketinggian yang luar biasa. Gelombang raksasa terbentuk di permukaan. Meskipun terkadang mereka dapat terbentuk jauh di bawah, ini disebut gelombang internal raksasa. Pada masa lalu, dari tahun 774 hingga 775, bumi dihantam oleh ledakan radiasi yang luar biasa. Ledakan energi yang luar biasa ini meninggalkan jejak. Cincin pohon dari tahun itu menunjukkan tingkat radioaktif yang terlalu tinggi. Tapi, apa sebenarnya penyebabnya? Para ilmuwan cenderung berpikir bahwa penyebabnya adalah suar matahari. Beberapa orang berpikir mungkin supernova besar yang menyebabkan ledakan radiasi. Tapi, astronom Phil Plait mengatakan bahwa jika memang demikian, jaraknya seharusnya kurang dari 1000 tahun cahaya dan sangat terang. Tapi tidak ada catatan tentang hal itu, tidak ada bintang maut yang terang dan berkilau yang terlihat. Setelah mengamati karbon radioaktif dan berilium dalam cincin pohon, para ilmuwan mengesampingkan berbagai kemungkinan lain. Pada awalnya mereka menduga tabrakan antara bintang neutron atau bintang neutron dengan lubang hitam. Tabrakan seperti ini menghasilkan ledakan sinar gamma yang sangat cepat tanpa pertunjukan cahaya. Dan hal ini sangat cocok dengan bukti-bukti yang ada. Tapi tabrakan semacam ini sangat jarang terjadi. Plait berpikir bahwa kecil kemungkinannya ini adalah jawabannya. Menurutnya kita seharusnya hanya bisa melihat salah satu dari peristiwa ini di galaksi kita sekitar 1 juta tahun sekali. Jadi kalau ada yang terjadi 200 tahun yang lalu, itu sangat luar biasa. Para ilmuwan sangat khawatir dengan peristiwa langka ini. Jika terjadi lebih dekat dengan bumi, maka akan mengacaukan kehidupan di planet kita. Bahkan jika jaraknya ribuan tahun cahaya, peristiwa serupa hari ini bisa menyebabkan kekacauan pada semua sistem elektronik yang kita andalkan. Jadi untung saja semburan sinar gamma itu sangat jarang terjadi. Karena jika lebih sering terjadi, bumi mungkin akan mengalami kesulitan. Kamu mungkin berpikir bahwa jika planet kita dapat bertahan dari ledakan radiasi besar, maka planet kita dapat dengan mudah bertahan dari sesuatu yang tidak terlalu menakutkan, misalnya belalang. Maaf untuk mengatakannya, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Pada tahun 1874, saat musim panas yang terik di Kansas, banyak hal yang berubah menjadi aneh. Belalang, ataukah harus kukatakan belalang juta, menyerbu Great Plains tidaklah sulit. Mereka datang seperti badai, menyelimuti rumah-rumah, pepohonan, dan bahkan kereta api yang sedang lewat. Serangga-serangga ini memiliki misi untuk membuat kekacauan. Para petani harus berjuang keras untuk melindungi sumur mereka dan apa saja yang bisa diselamatkan. Belalang juta mendarat di mana-mana, merusak apa saja yang terlihat. Domba-domba yang malang pun kehilangan bulunya. Belalang juta bahkan melucuti cat gerobak dan gagang garpu rumput. Begitulah kerusakan yang ditimbulkan oleh belalang juta. Ternak mencoba melawan dengan memakannya, tetapi jumlah serangga ini terlalu banyak. Tahun itu, serangga-serangga tersebut menyebabkan kerusakan tanaman senilai 200 juta dolar. Invasi belalang juta begitu hebatnya sampai-sampai Angkatan Darat Amerika Serikat turun tangan untuk membantu. Pada akhirnya, belalang juta mulai menghilang, menghindarkan Great Plains dari kehancuran lebih lanjut. Bencana alam bahkan bisa lebih tak terduga daripada ledakan radiasi dari luar angkasa dan serangan belalang juta. Lihatlah ini, bulan Juni 2017, penggembala rusa kutub di barat laut Siberia sedang mengurus urusan mereka sendiri. Mereka tiba-tiba mendengar suara ledakan keras dan melihat asap membumbung tinggi dari tanah. Jika itu terjadi padaku, aku harus mengganti celanaku, maaf. Kemudian mereka menemukan lubang besar dengan lebar sekitar 7 meter dan kedalaman hampir 20 meter, serta dikelilingi oleh bongkahan es dan tanah. Ternyata ada lebih dari 17 lubang hitam di daerah tersebut. Lubang-lubang itu dipenuhi dengan air gambut dan diselimuti misteri.
Beberapa orang mengira itu adalah lubang runtuhan, sementara yang lain yakin bahwa lubang-lubang itu ditinggalkan oleh uji coba perangkat rahasia atau bahkan sekumpulan meteorit. Sekarang, gagasan terbaru adalah bahwa lubang-lubang ini sebenarnya adalah kawah yang disebabkan oleh Arktik yang memanas dan mencairkan tanah beku. Teori ini menyatakan bahwa ketika tanah mencair, kantong-kantong gas yang terperangkap di bawah permukaan akan meledak dan menciptakan lubang-lubang yang dramatis. Rupanya kawah-kawah menakutkan ini telah muncul di titik-titik tertentu di Siberia, di mana patahan geologi kuno telah membocorkan gas alam panas selama berabad-abad. Kombinasikan itu dengan sisa metana dari sedimen danau tua, dan kamu akan mendapatkan resep untuk beberapa kejutan eksplosif saat planet ini memanas. Kamu belum takut? Oke, mungkin kamu takut kegelapan? Kalau demikian, kamu tidak akan menyukainya di tahun 536. Ini adalah tahun ketika dunia mengalami masa kegelapan selama 18 bulan. Kabut misterius menyelimuti Eropa, Timur Tengah, dan sebagian Asia, menghalangi sinar matahari dan menyebabkan kekacauan. Rasanya seperti abad kegelapan, tapi nyata. Ternyata penyebab utama di balik kabut ini adalah letusan gunung berapi di Islandia. Letusan ini menyebarkan abu ke seluruh belahan bumi utara, menyebabkan suhu turun dan panen gagal. Orang-orang kedinginan dan kelaparan, semuanya kacau. Para sejarawan di masa lalu bahkan membicarakan betapa anehnya hal itu. Matahari tampak seperti bulan, musim panas terasa sangat dingin, dan bahkan Tiongkok memiliki salju di musim panas. Itu semua karena abu vulkanik yang menghalangi sinar matahari. Dan yang lebih buruk lagi, periode kegelapan ini memicu awal mula wabah pes pada tahun 541. Benar-benar waktu yang sulit untuk hidup. Yuk kita kembali ke Siberia dengan cepat. Pada tahun 1908, jauh di belantara Siberia, sebuah asteroid singgah untuk melakukan kunjungan yang tak terduga. Hari ini kita mengenalnya sebagai asteroid Tunguska, tapi namanya tidak langsung didapat begitu saja. Penduduk setempat hanya melihat sekilas pertunjukan itu, bola api terang yang melesat melintasi langit, diikuti dengan ledakan besar. Pohon-pohon beterbangan, api berkobar, dan hewan-hewan juga tidak terlalu senang dengan kejadian itu. Tapi karena daerah itu sangat terpencil, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Selama hampir 2 dekade, tidak ada yang mau repot-repot memeriksa situs Tunguska. Orang-orang saat itu memiliki banyak hal yang harus dikerjakan. Tapi para ilmuwan akhirnya berhasil sampai di sana dan menemukan bukti-bukti dari hantaman asteroid tersebut. Dalam ekspedisi selanjutnya, mereka menemukan beberapa mikropartikel antariksa. Maju cepat ke masa kini, dan NASA memiliki seluruh program pertahanan planet yang sedang berjalan. Mereka bahkan mengirimkan misi untuk menguji teknologi penangkis asteroid, karena siapa yang tahu kapan batu kosmik berikutnya akan mengetuk pintu rumah kita kan? Pada pertengahan abad ke-19, ada satu lagi badai matahari epik yang disebut peristiwa Carrington. Mungkin tidak terdengar seperti masalah besar bagimu, tapi badai ini memiliki konsekuensi yang cukup berat. Keesokan harinya setelah badai, bumi dihantam badai geomagnetik besar yang membuat telegraf keluar dari jalurnya dan membawa aurora ke daerah tropis. Dan ini adalah tempat di mana aurora biasanya tidak pernah muncul. Ternyata semua kegilaan cuaca antariksa ini berawal dari hal-hal aneh yang terjadi di permukaan matahari seperti bintik matahari. Dari bintik-bintik ini, suar matahari dan benda-benda elektromagnetik lainnya bisa muncul dan mengacaukan teknologi kita. Badai matahari yang sangat besar seperti ini bisa melesat keluar dari matahari dengan kecepatan hingga 2.896 km per detik. Badai ini bisa mengandung miliaran ton materi matahari, lengkap dengan medan magnet kecil yang lancang, dan suka mengacaukan medan magnet bumi saat bertemu. Sekarang dengarkan baik-baik ya, kita semakin dekat dengan maksimum matahari berikutnya pada 2025. Jadi inilah saat yang tepat untuk melihat sejarah badai matahari terburuk seperti peristiwa Carrington dan memperhatikannya. Bayangkan jika badai serupa terjadi hari ini, kiamat internet teman-teman, bisnis akan menjadi offline dan kita akan menghadapi beberapa kerusakan serius.
Untungnya badai matahari besar ini tidak terlalu sering terjadi, tapi cuaca luar angkasa sulit diprediksi, jadi siapa yang tahu kapan badai berikutnya akan melanda. Hidup di planet kita yang indah ini mungkin terlihat aman, tapi hanya sampai kamu mulai memikirkan semua bahaya yang mengintai di sekitarmu atau di kegelapan kosmos yang luas. Mari kita lihat apa yang pada akhirnya dapat menyebabkan akhir dari planet bumi. Dengan setiap potensi ancaman baru, semua menjadi semakin menakutkan. Ini peringatan untukmu. Pertama-tama, mari kita bahas tentang Hypercane. Bencana alam ini bisa menjadi sangat ekstrem. Hypercane adalah badai teoritis dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ini akan terjadi jika lautan menjadi terlalu panas akibat perubahan iklim. Letusan gunung berapi yang sangat besar juga bisa memicunya. Kondisi ini akan menciptakan badai yang tidak seperti badai biasa, melainkan membentang jauh melampaui stratosfer bawah. Kecepatan badai ini bisa mencapai 804 km per jam. Tekanan di dalam Hypercane begitu rendah, sehingga tidak akan membuatnya cepat berhenti seperti badai lainnya. Hypercane bisa bertahan selama berminggu-minggu, tapi bagian terburuknya, kemungkinan besar ini akan merusak atau bahkan menghancurkan sebagian lapisan ozon bumi, dan lubangnya bisa seukuran seluruh benua Amerika Utara. Lalu ada tornado yang sangat merusak. Tornado adalah kolom udara yang berputar sangat cepat. Biasanya, tornado muncul dari badai petir dan bersentuhan dengan tanah. Di dalam awan petir, udara hangat dan lembab naik, dan udara dingin turun bersama hujan atau hujan es. Kondisi semacam ini bisa memunculkan arus udara yang berputar di dalam awan. Yang menarik, arus udara ini awalnya horizontal, tapi pada satu titik, arus udara ini bisa menjadi vertikal dan turun dari awan, menjadi tornado. Beberapa tornado berbentuk pusaran seperti tali yang sempit, sementara yang lainnya berubah menjadi corong yang lebar. Tornado diklasifikasikan dengan bantuan skala Enhanced Fujita. Tornado lemah biasanya berlangsung selama beberapa menit dan kecepatannya kurang dari 160 km per jam. Tingkat berikutnya adalah tornado kuat. Angin puyuh ini bisa berlangsung selama 20 menit atau lebih dan kecepatan anginnya mencapai 320 km per jam. Kemudian, ada juga tornado dahsyat yang bisa berlangsung selama lebih dari 1 jam dan bergerak dengan kecepatan antara 320 hingga 482 km per jam. Rata-rata sekitar 1.000 tornado terjadi di Amerika Serikat setiap tahunnya. Bahkan ada sebuah wilayah yang diberi nama Lorong Tornado. Ini adalah wilayah 10 negara bagian di Barat Tengah. Tapi tornado bisa terjadi di negara bagian manapun. Salah satu bencana alam yang paling merusak adalah Tornado Tri-State di Amerika Serikat. Ini merupakan tornado tunggal terlama di dunia yang melintasi Missouri, Illinois, dan Indiana sejauh 354 km. Padahal jalur tornado rata-rata biasanya tidak lebih dari 8 km. Tapi bagaimana jika suatu hari nanti tornado yang jauh lebih besar dan kuat daripada yang pernah kita alami sebelumnya menyapu berbagai negara dan benua? Itu akan meninggalkan kehancuran dan kerusakan total. Bagaimana dengan badai petir supercell? Ini jenis badai petir yang paling jarang terjadi, tapi paling berbahaya. Badai ini dapat menyebabkan cuaca buruk, angin yang merusak, hujan es yang sangat besar, dan bahkan tornado dahsyat. Yang membuat supercell unik adalah angin puyuh yang berputar ke atas dan terus-menerus yang disebut mesocyclone. Supercell berpotensi berlangsung selama berjam-jam dan menyebabkan malapetaka besar. Tumbukan asteroid juga bisa mengakhiri semua bentuk kehidupan di bumi. Jika semua pengembara antariksa berukuran cukup besar, ia bisa menyebabkan kehancuran yang luas, seperti yang terjadi pada asteroid selebar 13 km dari 66 juta tahun yang lalu. Asteroid tersebut konon menghancurkan 3/4 spesies tumbuhan dan hewan di bumi, termasuk dinosaurus. Tergantung pada ukuran asteroid dan kecepatan pendekatannya. Dampaknya dapat menyebabkan kebakaran besar, tsunami, dan efek musim dingin abadi. Hal ini terjadi ketika puing-puing yang terlontar ke atmosfer menghalangi sinar matahari dan mengganggu iklim global. Untungnya, kita mungkin akan melihat asteroid besar yang mendekati planet ini dengan bantuan peralatan yang kita miliki jauh sebelum tabrakan terjadi, sehingga ada cukup waktu untuk menyingkirkan ancaman ini.
Bisa jadi matahari kita sendirilah yang akan menyebabkan kiamat. Bintang kita adalah bola gas cair raksasa yang terus berubah. Sesekali bintang ini memuncratkan semburan energi, yaitu suar matahari. Suar ini seringkali muncul bersamaan dengan peristiwa yang disebut lontaran masa corona. Itu adalah gelembung raksasa gas terionisasi yang bisa berakselerasi dengan kecepatan luar biasa. Letusan gunung berapi yang paling kuat pun tidak seberapa dibandingkan suar matahari yang melepaskan 10 juta kali lebih banyak energi. Dalam beberapa menit, satu suar matahari dapat melepaskan miliaran ton partikel bermuatan. Suar matahari juga sangat panas, dengan suhu mencapai beberapa juta derajat. Para astronom percaya bahwa semburan radiasi matahari seperti ini terjadi ketika medan magnet matahari terpelintir di beberapa daerah. Pada suatu saat, semua energi yang terpendam dilepaskan. Bintang memancarkan cahaya dan partikel, sebagian besar berupa elektron dan proton. Kebanyakan suar matahari berlangsung selama beberapa menit, tapi ada juga yang berlangsung berjam-jam. Para ilmuwan mengklasifikasikan suar matahari tergantung pada seberapa terang cahayanya dalam sinar X. Kamu mungkin tidak akan melihat suar kecil tanpa peralatan khusus. Suar matahari sedang menyebabkan pemadaman radio sekejap di kutub, tapi tidak terlalu serius. Suar kelas X lah yang harus dikhawatirkan. Suar ini menyebabkan badai matahari yang paling kuat dan paling lama. Nah, jika memiliki penglihatan sinar gamma, kamu akan bisa melihat kilatan yang sangat terang. Kilatan itu terjadi setiap hari, lebih terang dari segala sesuatu di sekelilingmu, lalu menghilang lagi. Kilatan-kilatan itu adalah semburan sinar gamma, dan salah satu dari semburan itu bisa melenyapkan atmosfer bumi. Kilatan cahaya yang bisa menghancurkan planet kita kemungkinan besar akan lahir di galaksi yang jauh ketika terjadi penggabungan dua bintang yang bertabrakan. Kilatan itu akan sangat kuat dan terang. Masih 1000 tahun cahaya jauhnya dari bumi, bintang itu sudah bersinar seterang matahari. Atmosfer bumi akan berusaha melindungi kita, tapi perisai alaminya tidak akan bertahan lama. Radiasi yang dihasilkan akan sangat kuat sehingga akan memanaskan atmosfer. Hal ini menciptakan nitrogen oksida yang akan menghancurkan lapisan ozon. Tanpa lapisan ini, sinar ultraviolet yang berasal dari matahari akan menghantam permukaan bumi dengan kekuatan penuh. Sinar ini akan memusnahkan plankton kecil di lautan. Plankton ini menghasilkan 50 hingga 70% dari seluruh oksigen di dunia. Jadi dengan lenyapnya plankton, maka akan terjadi kekurangan oksigen yang akan menyebabkan lenyapnya kehidupan di planet ini. Pada akhirnya, panas dan sinar ultraviolet yang berasal dari matahari akan mengubah planet ini menjadi bongkahan batu yang sangat besar. Dan bagaimana jika kita bertemu lubang hitam pengembara? Kamu mungkin tahu bahwa lubang hitam adalah wilayah di antariksa dengan gravitasi yang sangat kuat, sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa lepas dari cengkramannya. Untungnya, lubang hitam yang terdekat dengan kita berjarak 1500 tahun cahaya. Tampaknya kita tidak perlu khawatir sampai kita mengetahui tentang lubang hitam yang mengembara. Nah, keadaan menjadi lebih menyeramkan. Jika lubang hitam itu memasuki tata surya, bumi akan hancur. Kita tidak akan bisa melawan monster antariksa ini. Pada tahun 2020, 13 lubang hitam pengembara ditemukan tidak jauh dari planet kita. Tapi, tidak jauh dalam istilah antariksa berarti sekitar 1 miliar tahun cahaya. Jadi, kita masih punya waktu. Ditambah lagi, kemungkinan terjadinya bencana seperti itu sangatlah kecil. Suatu saat, sebuah planet pengembara mungkin akan mendorong bumi keluar dari zona laik huni dan masuk ke orbit ekstrim yang lebih jauh dari matahari. Iklim di seluruh planet ini akan menjadi semakin dingin. Jangan lupa, semakin jauh planet kita dari matahari, semakin lemah pula gaya tarik gravitasi bintang ini pada planet kita. Pada akhirnya, bumi yang indah ini akan berada terlalu jauh dari sumber cahaya dan panas utamanya, dan berubah menjadi bongkahan batu tak bernyawa yang diselimuti lapisan es tebal. Atau, matahari akan mengembang dan berubah menjadi raksasa merah. Jika itu terjadi, maka seluruh zona laik huni di tata surya akan berubah. Bencana akan dimulai dengan matahari yang kehabisan hidrogen di intinya. Hal ini akan memicu serangkaian reaksi yang pada akhirnya menyebabkan inti matahari memanas dan semakin padat. Akibatnya,
matahari akan menjadi jauh lebih besar daripada sekarang. Selama proses transformasi ini, matahari akan menelan Venus, Merkurius, dan bumi. Kenalin, ini Johnny. Kalau diingat-ingat lagi, dia kok sering banget apes ya? Kemanapun dia pergi, cuaca buruk selalu mengikutinya. Tuh kan, baru juga diomongin. Suatu hari, anjing Johnny tiba-tiba gelisah. Dia terus berlarian dan nyakarin pintu. Hewan imut itu juga ngumpet di pojokan sambil sesekali menggonggong. Saat cangkir di lemarinya saling beradu, Johnny baru tahu apa maksudnya. Bunyi itu dihasilkan dari gempa awal yang nantinya jadi gempa utama. Gempa bumi sering terjadi secara beruntun. Jadi, setelah beberapa minggu ada gempa awal, kemungkinan akan disusul dengan gempa yang jauh lebih dahsyat. Beberapa saat sebelum gempa, mungkin juga akan terlihat cahaya biru aneh di angkasa. Inilah yang disebut dengan cahaya gempa. Cahaya ini bisa muncul beberapa hari sampai sekian detik sebelum gempa. Kali ini Johnny lagi menyusuri pantai. Tiba-tiba dia melihat garis pantai menyusut drastis. Oh, Johnny, buruan lari dari situ. Tsunami akan segera datang dan nyawamu bakal jadi taruhan. Kamu harus segera bereaksi. Kalau permukaan air laut naik secara tiba-tiba, itu tandanya akan ada tsunami. Bahkan dalam 40% kasus, tsunami memang terjadi. Air yang datang adalah gelombang tsunami pertama. Kemudian, gelombang kedua yang jauh lebih besar bakal nyusul dalam waktu 10 menitan. Johnny juga bisa ngelihat air lautnya ngeluarin gelembung, berpusar, ngebentuk pola aneh. Maka bisa dipastikan tsunami sudah sangat dekat. Kali ini Johnny ngeliat keanehan pada matahari. Dari kacamata hitam khusus yang super gelap, dia bisa ngelihat suar yang gak rata di sekitar garis luar matahari. Kalau sinar aneh ini juga dibarengi dengan aurora di seluruh dunia, berarti ada badai matahari. Jenis badai ini biasanya disebabkan oleh gangguan di medan magnet matahari, sehingga ledakan gas dan radiasi di permukaannya jadi sangat masif hingga mencapai bumi. Untungnya, badai matahari nggak begitu membahayakan manusia, tapi bisa mengganggu aliran listrik dan memicu pemadaman. Langit di atas kepala Johnny terlihat gelap kehijauan, dan tiba-tiba keningnya ketimpuk sesuatu. Aduh, ternyata dia baru aja kejatuhan bongkahan es. Tapi saat itu nggak turun hujan dan cuacanya nggak begitu dingin. Setelah itu, dia mendengar bunyi berisik. Suaranya makin mendekat dan berubah jadi deru keras. Mirip kayak bunyi kereta api. Tapi ternyata itu bukan kereta yang mendekat, melainkan tornado. Pusarannya memang gak kelihatan di balik lapisan puing-puing. Tapi Johnny yakin banget kolom yang berpilin itu memang tornado. Johnny, kamu masih di jalan ya? Buruan, keluar dari mobil dan kabur dari situ. Kamu harus segera nyari parit dan tiarap di dalamnya sambil menutup kepala. Oh, kamu lagi di dalam rumah ya? Berarti kamu harus jauh-jauh dari jendela dan sebisa mungkin ngumpet di ruang bawah tanah. Johnny, kamu perlu waspada kalau melihat awan kerucut kayak gini. Tandanya bakal ada badai dahsyat. Dan kalau awan tadi mulai kelihatan muter-muter, langsung ngumpet aja. Awan ini akan berubah jadi tornado saat mendekat ke arahmu. Untungnya, Johnny cuma perlu waspada sama awan kerucut hangat. Karena yang dingin gak berbahaya. Tapi sulit juga kan nyari tahu suhu awannya. Aduh. Wah. Johnny baru aja ngelihat pepohonan berbentuk aneh tuh. Pohon ini mirip banget kayak huruf J yang tumbuh di lereng bukit. Jadi kemungkinan tanah yang ada di bawah kaki Johnny nggak stabil. Kalau dia nerusin jalan, bisa-bisa bakal ada tanah longsor parah. Gelombang persegi muncul saat dua pola gelombang saling bertabrakan. Fenomena ini memang kelihatan bagus, tapi jangan berani-berani masuk ke air ya. Cukup lihat aja dari area pantai. Arus silang gampang banget nyeret perenang terlatih sekalipun ke bawah air. Johnny lanjutin langkahnya di sepanjang pantai. Di situ, dia ngeliat ada gelombang beriak yang ngehanyutin serpihan sampah dan rumput laut. Dia tetap nggak mau nyebur ke air. Dia tahu kalau ini bisa menjadi pertanda arus pecah. Dan arus ini bisa menyeret perenang sampai jauh ke tengah laut. Ya udah, gimana kalau jalan-jalan di taman aja? Johnny pasti suka. Apalagi kalau mataharinya bersinar terik dan langitnya kelihatan cerah. Tapi tiba-tiba ada awan vertikal yang terus membesar. Warnanya putih cerah. Dan saat mendekat, awan ini jadi hitam pekat.
langit seketika gelap dan cuacanya jadi berangin. Bulu kuduk Johnny langsung meremang. Rupanya dia tahu kalau dalam hitungan detik dia akan tersambar petir. Saat itulah muatan listrik positif melewati tubuhnya menuju badai yang bermuatan negatif. Kalau Johnny nggak segera bereaksi, kedua muatan ini bakal bertemu. Duh, nggak ada tempat ngumpet nih. Berarti Johnny harus jongkok dan melipat tubuhnya biar kecil. Jangan rebahan di tanah dong. Kalau lembab, tanah itu bisa jadi penghantar listrik yang baik loh. Ada juga tanda peringatan bahaya lain selama badai petir. Telapak tangan Johnny mulai keringatan. Bisa juga terdengar derak dan dengungan aneh dari benda logam di sekitarnya. Kulit Johnny juga mulai kesemutan tuh. Mulutnya bisa ngecap rasa logam. Hidung Johnny juga mulai bakal nyium bau klorin yang berasal dari ozon. Jadi, muatan listrik telah memecah molekul nitrogen dan oksigen alias dua gas utama penyusun atmosfer ngebentuk atom terpisah. Saat atom ini nyatu lagi, sebagiannya ngebentuk oksigen beratom 3 alias ozon. Kita bisa nyium bau ozon selama badai petir karena hentakan udara ke bawah membawa gas ini dari ketinggian. Sebagian serangga bisa tahu kalau badai akan terjadi. Mereka mengantisipasi bencana alam dengan mematung. Jadi, saat Johnny melihat serangga di dekatnya mulai kelihatan ngantuk, dia harus siap-siap. Lebah juga bisa memprediksi datangnya badai hujan loh. Hewan ini akan kelihatan super sibuk 1 hari sebelum hujan. Johnny mendengar bunyi berisik saat dia lagi di pinggir sungai. Lagian, ngapain juga kan hujan-hujan gini kok malah di pinggir sungai? Dia takut banjir bandang bakal datang. Dan ternyata, dugaannya emang benar banget. Air sungai mulai ngehanyutin banyak serpihan benda. Dan warnanya langsung berubah jadi keruh. Banjir bandang emang berbahaya banget. Jadi, Johnny harus segera nyelamatin diri. Kali ini, Johnny ngelihat dinding awan menakjubkan yang membentang hingga 8 kilometeran. Itu bisa jadi pertanda akan datangnya badai parah. Tapi kalau dinding awannya mulai muter-muter, berarti akan terjadi tornado. Johnny melanjutin perjalanannya ke pegunungan bersalju. Tahu-tahu, dia mendengar bunyi es di bawah kakinya. Dan kemungkinan besar, es di situ berongga. Buruan Johnny, cek dulu bekas kakimu. Kali aja di situ ada retakan. Kalau beneran ada, mungkin saljunya akan segera longsor. Sesaat kemudian, Johnny bisa ngelihat ada longsoran salju yang mendekat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk kabur dari situ. Dan seringnya, dia bisa menghindari longsoran dengan lari menuruni bukit, kemudian bergerak menyamping. Tapi cerita kali ini benar-benar beda. Johnny nggak punya cukup waktu dan cuma bisa lari ke pohon terdekat. Kalau dia punya pegangan kuat, longsoran salju itu mungkin nggak akan menyeretnya. Tapi kalau upayanya nggak berhasil, Johnny harus merangkak ke permukaan salju selama longsorannya bergerak. Di suatu siang yang terik, Johnny mengamati banyak dedaunan muda tiba-tiba layu. Oh, jangan-jangan bakal ada badai tuh. Beberapa saat sebelum terjadi cuaca ekstrim, biasanya kelembapan udara akan naik. Dedaunan juga lebih basah dan semakin berat, sehingga gampang tertiup angin. Rumah Johnny udah sangat tua dan dinding dalamnya retak-retak. Bahkan retakan itu terus melebar. Waduh, kok ada retakan baru juga ya? Itu bisa jadi peringatan. Artinya, dia sedang berada di area tinggi kapur. Dan retakan baru tadi bisa menandakan adanya dolin di dekat rumahnya. Tanpa babi bu lagi, Johnny langsung pulang. Meski saat itu ada awan Argus cantik seperti di film-film sci-fi. Awan ini terbentuk saat udara hangat dan lembab terperangkap dalam hentakan udara naik selama badai petir. Kalau ada awan Argus, berarti sebentar lagi akan ada badai. Di Rusia, di pesisir Laut Baltik, ada taman nasional misterius bernama The Dancing Forest atau hutan menari. Sampai sekarang pun, para ilmuwan belum mampu menyingkap misteri tempat ini. Semua pohon pinusnya bengkok dan berpilin hingga melengkung dan membentuk spiral. Hutan ini baru muncul sejak awal tahun 1960-an saat penanaman bibit pinus agar bukit pasir di sana lebih stabil. Menurut salah satu teori, pasir yang tidak stabil telah membuat pepohonannya bengkok. Sementara teori lain menyatakan kalau fenomena ini disebabkan oleh angin kencang atau kekuatan supernatural.
Sebagian orang juga meyakini hutan merupakan tempat bertemunya energi positif dan negatif. Energi ini bisa membengkokkan pohon. Ada kepercayaan di kalangan masyarakat lokal kalau seseorang bisa melalui cincin pohon itu, umurnya akan bertambah 1 tahun atau permintaannya akan terkabul. Masa sih? Masih soal pohon aneh. Pohon ini tumbuh di wilayah Piedmont, Italia. Jadi, ada pohon ceri yang tumbuh di atas pohon murbei. Dan anehnya, kedua pohon ini tumbuh subur. Badai yang terus mengamuk di kutub utara Saturnus punya bentuk unik berupa segi 6, mungkin disebabkan oleh pergeseran angin. Panjang seluruh pola awan ini mencapai 14.500 km atau 1.930 km lebih panjang dari diameter bumi. Bentuk segi 6-nya telah teramati selama bertahun-tahun, tapi wujudnya semakin misterius karena warnanya juga berubah. Dulu berwarna pirus dan akhir-akhir ini jadi keemasan. Perubahan ini disebabkan oleh paparan sinar matahari yang mengenai kutub saat pergantian musim. Hujan memang biasa terjadi di Oakville, Washington, tapi hujan yang satu ini belum punya dasar ilmiah yang kuat. Bukan tetesan air yang turun dari langit, melainkan gumpalan bening mirip jeli yang menyelimuti area seluas 58 km persegi. Mereka yang berada di dekat hujan ini mengalami gejala mirip flu. Memangnya gumpalan apa sih? Para peneliti menyatakan gumpalan ini mengandung sel darah putih manusia, tapi di dalamnya tidak ada nukleus. Fakta ini dibuktikan pada pengujian selanjutnya. Sebagian orang berpendapat gumpalan itu berasal dari uap ubur-ubur yang kemudian membentuk hujan atau mungkin limbah dari pesawat komersial. Batu berjalan atau batu berlayar terdapat di Taman Nasional Death Valley di California. Batu ini bisa bergerak sendiri, meninggalkan jejak yang mengular pada tanah dan pasir. Pengambilan rekaman time-lapse sudah sering dilakukan. Para ilmuwan bahkan memasang navigator GPS pada batu itu, hasilnya menunjukkan kalau kecepatan geraknya cukup ngebut. Sebagian peneliti meyakini fenomena ini disebabkan oleh lapisan es tipis yang terbentuk semalaman saat suhunya dingin, kemudian batu itu bergerak sampai esnya mencair pada siang harinya. Atau mungkin karena ada konser The Rolling Stones. Nggak mungkin lah. Kawah Bata Gaika di Siberia terlihat seperti pintu masuk menuju dunia bawah tanah. Panjangnya sekitar 1 km dan kedalamannya lebih dari 86 meter. Tapi ukurannya terus saja membesar. Semakin ke bawah akan semakin banyak lapisan yang terlihat. Lapisan-lapisan ini menampilkan rupa bumi ribuan tahun lalu karena kawahnya sendiri memperlihatkan keadaan di masa lalu. Bata Gaika muncul pada tahun 1960-an saat terjadi penggundulan hutan secara massal. Pepohonannya habis sehingga suhunya semakin panas. Embun abadi mencair dan terbentuklah kawah. Dengungan berfrekuensi rendah di Taos, New Mexico telah menggemparkan masyarakat setempat sejak tahun 1990-an. Dengungan ini mengusik tidur dan menguras energi mereka. Meski sudah berupaya mencari-cari sumber dengungan itu, para ilmuwan belum bisa menemukannya. Berbagai dengungan juga terdengar di Inggris, Australia, Kanada, dan wilayah lain di Amerika Serikat. Dan cuma sekitar 2% populasi manusia yang bisa mendengarnya. Peralatan mekanik, gangguan sistem pendengaran, atau binatang diduga kuat telah menyebabkan dengungan ini. Dengungan Seattle Barat misalnya. Di sini, ikan toothfish yang dijadikan biang keladi. Fairy rings, dikenal juga sebagai elf rings atau pixie rings, adalah jamur misterius yang tumbuh membentuk bulatan di padang rumput atau area hutan. Alasan dibalik bentuknya yang bulat hampir sempurna itu masih simpang siur. Mereka yang percaya takhayul menyebutkan kalau tarian peri telah membuat tanahnya terbakar sehingga jamur bisa cepat tumbuh. Di Costa Rica ada kumpulan bola batu sebanyak 300-an butir. Masyarakat setempat menamakannya Las Bolas atau bola-bola. Bentuknya hampir bulat sempurna. Bahkan sebagian ada yang berukuran jumbo. Masing-masing beratnya mencapai 16 ton. Bahan penyusunnya juga beragam. Ada yang dari batu gabro, gamping, dan batu pasir. Batu-batu ini telah diletakkan secara lurus di depan rumah ketua suku setempat, tapi asal-muasalnya belum jelas. Menurut mitos, batu ini berasal dari Atlantis. Kalau kamu datang ke Sungai Mekong pada akhir bulan Oktober, kamu akan berkesempatan untuk melihat bola benderang yang muncul dari air lalu terbang ke udara. Penduduk setempat menyebutnya sebagai bola api naga.
Ukurannya bervariasi, bola kemerahan ini bisa sekecil kilatan hingga sebesar bola basket. Dalam semalam, bola-bola ini bisa muncul sebanyak puluhan hingga ribuan kali. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan alasan pastinya, tapi mungkin saja disebabkan oleh terlepasnya gas yang mudah terbakar di lingkungan berawa. Penduduk lokal yang percaya pada tahayul menganggap fenomena ini disebabkan oleh ular raksasa yang mendiami Sungai Mekong. Di Minnesota, tepatnya di pantai utara Danau Superior, terdapat sebuah taman yang terkenal dengan Devil's Kettle-nya. Air terjun ini terbelah menjadi 2 cabang. Cabang satunya terus mengalir, sedangkan cabang lainnya masuk ke lubang di dalam tanah, lalu menghilang. Benda yang dilempar ke air terjun ini tidak akan muncul lagi. Para ilmuwan belum benar-benar bisa menjelaskan arah aliran air yang jatuh ke lubang itu. Devil's Kettle dianggap tidak aman bagi manusia karena aliran airnya sangat sulit dilacak. Yah, nggak bisa arum jeram di situ dong. Ikan grunion terkenal dengan kebiasaan kawinnya yang aneh. Si betina akan berenang menuju pantai, lalu menggali pasir dengan ekornya untuk menaruh telur. Telur-telur itu tetap tertimbun di dalam pasir selama 10 hari. Saat gelombang tinggi menyapu pantai, ikan yang baru menetas ini tertarik ke laut. Cara perkembangbiakan ini juga belum mendapat penjelasan gamblang dari para ilmuwan. Para penduduk desa di Norwegia Tengah di sepanjang lembah Hesdalen sering melihat cahaya putih, kuning, dan merah di angkasa. Cahaya ini muncul saat siang dan malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an terlihat 15-20 kali dalam seminggu. Durasinya bisa berlangsung selama beberapa detik hingga berjam-jam. Cahaya ini menari-nari ke sana kemari. Sebagian ilmuwan meyakini fenomena ini disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Sebagian lainnya mengatakan proses pembakaran cahaya melibatkan unsur natrium, oksigen, dan hidrogen. Banyak orang percaya kalau cahaya ini sebenarnya cuma pesawat yang salah dideteksi. Di Taman Nasional Yellowstone terdapat danau yang mendidih. Perairan ini memang terkenal, tapi bukan satu-satunya di dunia. Jauh di dalam rimba Amazon terdapat sungai Sene Timpiska yang artinya selalu panas. Sungai sepanjang 6,4 km ini punya nama unik yang artinya direbus oleh matahari. Ya, sebetulnya tidak sampai mendidih sih, tapi suhunya bisa mencapai 91 derajat Celcius. Cukup panas lah ya buat masak pasta. Suhu terendah sungai ini sendiri sekitar 45 derajat Celcius. Fenomena di sungai ini belum bisa dijelaskan secara ilmiah karena untuk mencapai suhu setinggi itu, lokasi sungai harus di dekat gunung berapi. Gunung berapi terdekatnya saja berjarak 644 km. Tapi, mungkin saja terdapat patahan di bawah sungai ini. Di Venezuela Barat, penduduk yang tinggal di dekat sungai Quetetambo tidak takut dengan petir karena mereka melihatnya hampir setiap malam. Petir mulai berkilatan sekitar jam 7 malam dan terus menerangi langit hingga pagi. Petir Quetetambo yang selalu muncul ini memang pernah berhenti selama beberapa bulan dari Januari hingga Maret 2010. Kemungkinan disebabkan oleh kemarau atau kehabisan daya. Pada tahun 1991, seorang ilmuwan berpendapat kalau fenomena ini terjadi karena arus udara panas dan dingin saling bertemu. Teori lain menyebutkan petir bisa disebabkan oleh uranium yang terkandung di dalam batuan dasar. Petir! Aku harus menyelamatkan diri secepat kilat. Dah! Tsunami Boxing Day, Indonesia. Gempa bawah laut mulai terjadi di pagi hari. Getarannya memicu sejumlah gelombang tsunami. Gelombang tertingginya setara dengan monumen Arc de Triomphe di Paris. Mega tsunami Gunung Unzen. Letusan gunung berapi dahsyat memicu terjadinya tanah longsor dari kubah lava yang berumur 4.000 tahun. Longsorannya menimpa kota Shimabara dan jatuh ke laut, lalu terjadilah mega tsunami. Mega tsunami bendungan Feijoz, Italia. Sejumlah 255 meter kubik lahan hutan, tanah, serta bebatuan tercebur ke danau karena tanah longsor. Gelontoran air keruh menyapu desa kecil yang ada di bawah bendungan Feijoz. Lalu terdengar gemuruh dahsyat disertai luapan air dari bibir bendungan meluluh lantakan semua benda yang dilaluinya. Mega tsunami Gunung St. Helens, Amerika Serikat. Saat Gunung St. Helens meletus, puncaknya yang setinggi 457 meter runtuh menjadi tanah longsor raksasa. Sebagian longsorannya jatuh ke Danau Spirit dan membentuk sejumlah gelombang hampir setinggi Menara Eiffel.
Tsunami Teluk Lituya, Alaska. Gempa bumi telah menyebabkan tanah longsor, lalu menimbulkan mega gelombang. Gelombang dahsyat ini menghantam area tanjung, menggerus pepohonan, tanaman, dan tanah hingga sampai batuan dasar. Molokai, Hawaii. Sepertiga bagian dari Gunung Molokai Timur runtuh ke Samudra Pasifik. Akibatnya, terjadi tsunami setinggi Menara Shanghai, gedung tertinggi kedua di dunia. Bahkan, gelombangnya sampai ke Meksiko dan California. Tsunami akibat asteroid di Yucatan. Asteroid yang kabarnya telah memusnahkan dinosaurus juga menghantam semenanjung Yucatan, kemudian memicu mega tsunami terdahsyat dalam sejarah. Tinggi gelombangnya hampir 2 kali lipatnya Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia. Badai Mitch terjadi di barat Laut Karibia. Tak lama kemudian, Mitch berubah jadi badai terdahsyat ke-8 di Samudra Atlantik, bahkan sampai saat ini. Badai ini mengguyurkan air hujan sebanyak 10 cm per jam selama 2 hari di Honduras. Akibatnya, terjadi tanah longsor dan banjir parah. Badai Ellen merupakan badai langka dan kuat. Badai ini termasuk dalam kategori 5 atau yang terkuat. Akibat bencana ini, kerugian material yang harus ditanggung mencapai 30 triliun rupiah. Badai besar. Setelah menerjang Barbados, badai ini terus bergerak, menggoyak kulit pepohonan yang tumbuh di Pulau Martinique dan Saint Lucia, lalu bergerak menjauh. Bencana mengerikan ini berlangsung selama 6 hari. Badai Dorian. Inilah badai siklon tropis terkuat yang pernah menghantam Kepulauan Bahama, meluluh lantakan sebagian besar bangunan yang ada, lalu menyapunya ke lautan. Badai Wilma. Awalnya muncul di Laut Karibia di dekat Jamaika, lalu bertiup ke arah barat. 2 hari kemudian, kekuatannya naik hingga menjadi siklon tropis terdahsyat di Samudra Atlantik yang pernah tercatat. Badai Patricia adalah badai biasa yang membentuk mata sempurna, lalu berubah menjadi badai kategori 5 hanya dalam sehari. Badai ini bisa bertiup lebih cepat dari laju maksimum mobil Ferrari. Karena itulah, Patricia menjadi siklon tropis paling kuat yang pernah tercatat. Gempa bumi Kamchatka terjadi saat pagi buta. Pusat gempa ini berjarak 129 km dari pantai Kamchatka. Guncangannya menyebabkan tsunami. Tinggi kedua gelombang pertamanya mencapai 18,3 meter dan mengakibatkan bencana dahsyat, sementara gelombang ketiganya jauh lebih lemah. Gempa bumi Valparaiso, Chili. Gempa ini terjadi sekitar jam 5 pagi. Lokasinya ada di sepanjang batas 2 lempeng tektonik. Tsunami yang ditimbulkan oleh gempa ini menerjang pesisir Chili sepanjang hampir 1000 km. Gempa bumi Tohoku, Jepang. Getaran pertamanya terjadi di bawah laut. Saking kuatnya, gempa ini sampai bisa menggeser pulau utama Jepang. Sumbu bumi juga bergeser sampai sejauh 25,4 cm sehingga kecepatan rotasinya naik. Bencana ini juga memicu tsunami hampir setinggi 35 meter dan menyapu daratan sampai 9,66 km. Gempa di Samudra Hindia, Sumatera. 2 lempeng tektonik yang bertumbukan memicu terjadinya gempa bumi di bawah laut. Gempa ini terjadi sekitar jam 8 pagi di pantai barat Sumatera bagian utara. Akibatnya, bumi bergetar sejauh 1016 cm dan disusul rentetan gempa bumi di seluruh dunia sampai ke Alaska. Gempa bumi Jumat Agung, Alaska. Gempa bumi terkuat yang pernah tercatat di Amerika Utara ini berlangsung selama 4 menit 38 detik. Retakan sepanjang lebih dari 965 meter ini telah menyebabkan tanah longsor dan tsunami setinggi 8,2 meter. Area yang berjarak 322 km jadi makin tinggi hingga 9,1 meter. Sedangkan area lain amblas secara permanen hingga sedalam 2,4 meter. Valdivia, Chili. Gempa bumi dahsyat di Chili terjadi pada sore hari setidaknya selama 10 menit. Area yang terdampak kurang lebih seluas Depok dan Bekasi. Gempa ini memicu tsunami hingga pesisir Hawaii, Jepang, Filipina, Australia, dan Selandia Baru. Tornado biasa umumnya terjadi selama kurang dari 10 menit, tapi tidak selalu begitu. Tornado El Reno dianggap sebagai tornado terbesar di dunia berdasarkan diameter puncaknya. Pusarannya mencapai 4,18 km. Tornado Perryville, Amerika Serikat. Terjadi sekitar jam 2 pagi. Awalnya, tornado ini menghancurkan pepohonan dan merobohkan konstruksi batu. Pusarannya semakin kencang, lalu meratakan bangunan bertingkat 2 dan menghempaskan mobil-mobil seperti mainan.
Tornado Bridge Creek Mall. Saat berhembus di kota Bridge Creek, tornado ini berdiameter maksimum 1,6 sampai 2,57 km. Kecepatan di pusatnya mencapai lebih dari 482 km per jam. Akibat bencana ini, kerugian material yang harus ditanggung melebihi 14,7 triliun rupiah. Manitoba, Kanada. Tornado dahsyat telah mengamuk selama hampir 3 jam dan merusak sekian banyak pepohonan, tiang listrik dan telepon, jalanan serta area pertanian. Namun ajaibnya, tidak menerjang kota-kota yang dilaluinya. Tornado Tri-State Amerika Serikat. Tornado terpanjang di dunia ini menempuh jarak sejauh sekitar 354 km melalui Missouri, Illinois, dan Indiana. Tornado biasanya cuma bergerak sampai sejauh 8,05 km. Tupelo, Gainesville, Amerika Serikat. Setidaknya 12 rentetan tornado terjadi secara bersamaan dan menyapu semua benda yang dilaluinya. Hujan badai juga memicu banjir bandang yang semakin memperburuk situasi. Tanah longsor Feijón, Italia. Tanah longsor seukuran 100 piramida Agung Giza meluncur deras dari puncak gunung Monte Toc. Longsorannya jatuh ke bendungan Feijón mengakibatkan tsunami yang tinggi gelombangnya melebihi Golden Gate Bridge. Yunnan, Tiongkok. Longsor batu dan lumpur yang sangat deras seukuran Sydney Harbor memenuhi sungai Jinsa, terbentuklah bendungan. Sungai Hida, Jepang. Karena hujan badai, reruntuhan sebanyak 300.000 kolam renang Olimpiade hanyut ke hilir hingga akhirnya terhenti oleh longsoran lain yang terjadi terlebih dulu. Dalam perjalanannya, tanah longsor ini menyapu 2 bus dari jalanan. Peru. Longsoran batu telah menutupi aliran sungai Rio Mantaro di sepanjang pusat negara Peru. Bencana ini cuma berlangsung maksimum 3 menit, jadi kecepatannya mencapai 140 km per jam. Bekas puing-puing juga terlihat sepanjang 8 km setelah kejadian. Bendungan Usoy, Tajikistan. Disebabkan oleh gempa berkekuatan 7,4 magnitudo, batu berjatuhan ke sungai Murgab dan menutupi alirannya. Maka terbentuklah bendungan Usoy, salah satu bendungan tertinggi di dunia. Gunung St. Helens, Amerika Serikat. Pada jam 8:30 pagi, magma tersembur keluar setelah terakumulasi. Lalu terjadilah erupsi dan disusul dengan gempa bumi dahsyat. Akibatnya, seluruh sisi utara Gunung St. Helens longsor. Inilah tanah longsor terbesar yang pernah tercatat di dunia. Bonneville Utara, Amerika Serikat. Pada pertengahan abad ke-15, terjadi gempa bumi dahsyat. Sekian banyak material tersembur keluar dari Gunung Table yang kemudian menutupi area seluas lebih dari 13 km persegi. Sungai Columbia juga tertutup oleh bendungan setinggi lebih dari 60 meter dan sepanjang 5,6 km.